jadi peran ayah di sinetron Love Story. Boleh, boleh. Ya, ya namanya sinetron, puji Tuhan alhamdulillah kita udah menyentuh episode yang cukup tinggi. Ini salah satu, ini adalah rekor untuk aku sendiri. Aku bisa 1,5 tahun menghibur para fans-fans aku di masa pandemi kemarin. Aku happy bisa memberikan itu untuk mereka semua. Ya, it's quite a journey buat aku. Dan aku harap Love Story masih bisa terus menghibur sampai nanti ya titik dimana kita harus mentamatkan semua itu. Sulit ya memang karena aku belum punya anak ya, belum pernah punya anak. Dari perasaan itu ya aku berusaha semaksimal mungkin aja gitu melihat seorang bapak yang punya anak kecil kayak gimana sih gitu. Nah, seperti itu sih mengayominya gitu. Kalau aku cewek mah pasti aku ayomin, tapi kalau anak-anak kan belum ya, tapi pelan-pelan. Biasa mereka tetap ya, mereka selalu menginginkan Ken dan Maudi ini nggak boleh ada pengganggu, nggak boleh ada pelakor, karena di mata mereka ya hubungannya tuh abadi gitu. Dan ya, itu yang berusaha kita 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 jaga gitu demi demi cerita juga, demi apa namanya antusiasme penonton. Namun tetap gitu maksudnya penulis juga terus mengeksplor cerita love story biar tetap asik gitu ditonton, biar tetap menghibur penontonnya. Nah ya kita mah ngikutin ceritanya aja gimana. Ya aku seneng maksudnya mereka segitu bapernya sama karakter yang aku mainin dan Yasmin mainkan. Namun ya mereka terbawa suasana, mereka jadi menginginkan aku dan Yasmin gitu untuk masuk ke jenjang yang serius. Ya kita nggak pernah tahu lah ke depannya gitu. Aku nggak pernah bilang tolak mentah-mentah atau aku iyain. Ya karena menurut aku semua butuh proses. Di saat kamera cut, ya kembali lagi ke aku dan Yasmin gitu. Yasmin dan kehidupan dia, aku dan kehidupan aku. Tapi you never know karena banyak orang bilang ya bahwa sayang, rasa cinta itu kan bisa muncul karena terbiasa gitu. Dan itu yang selalu aku jaga dan ya maksudnya karir Yasmin juga masih panjang ya. Dia masih umur 18 tahun. So I take it easy. Aku nggak pengen buru-buru menikah cepat juga. Apalagi dia yang jauh lebih muda dari aku. Terpaut 9 tahun di bawah aku. So nothing serious. Aku pengen dia menikmati. Dekat pasti dekat. Tapi untuk lebih lagi sih, ya we'll see lah nanti kedepannya seperti apa. Seperti yang aku bilang bahwa ya selama ini aku juga punya pasangan, bisa putus dan putus juga nggak sesuai ekspektasi. Aku bisa jadian sama orang yang awalnya bukan tipe aku dan tiba-tiba kok jadi pacaran dan lama gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Yang penting ya aku nikmatin aja setiap proses yang ada, proses pendekatan, proses perkenalan gitu, which is good sih. Oh, aku menyetujui bahwa chinlock itu memang ada gitu. Kenapa bisa dibilang chinlock ya? Karena kita syutingnya setiap hari gitu. Dimana kita syuting setiap hari 1 minggu full dari pagi ketemu malam, adegannya mesra-mesra terus gitu. Awalnya cuman ngobrolnya biasa, lama-lama jadi mulai membuka pintunya pelan-pelan, ya kan. Jadi mulai curhat, mulai cerita tentang kisah pribadi masing-masing. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Aku dan Yasmin, aku merasa cocok karena anaknya juga asik, diajak bicara, anaknya sangat dewasa. Tapi ya untuk kita ngomongin ke jenjang serius itu adalah tahap yang berbeda lagi gitu, dimana membutuhkan waktu. Nggak bisa langsung oh ya cantik, oh ya ganteng, pacaran yuk yuk jadi. Karena aku melihat sebuah hubungan itu adalah suatu hal yang sakral dan aku yakin bahwa dia juga menyetujui hal yang sama Yasmin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Aku sih menikmati ya, aku maksudnya aku memang deket banget sama Yasmin. She's a fun girl, keluarganya baik juga semua. Terus ya kemana aja dan di luar syuting aku juga sering jalan bareng sama dia kayak tadi. Sebelum acara ini aku juga menyempatkan untuk makan bareng sama Yasmin, sama Leo Konsul. Karena ya Leo sahabat kita. Kita spend time dan memang aku enjoy ya spend time bareng sama dia. Jadi ketika syuting lagi off, kalau kangen ngajakin jalan. Tipe tipe apa nih? Cantik pasti.
anaknya baik pasti, dewasa pasti. Tapi ya kembali lagi ya, maksudnya kenapa yang aku bilang itu butuh waktu ya, karena menurut aku tipe aja nggak cukup. Dulu mungkin menurut di mata aku, tipe aku tuh cewek yang rambutnya panjang, yang campuran atau Indonesia atau apa gitu. Tapi at the end of the day, sampai aku umur 28 aku makin pelan-pelan menyadari bahwa tipe itu sebenarnya bukan segalanya gitu. Kadang-kadang kita bisa punya seorang pasangan yang bukan tipe kita, tapi dialah yang bisa membuat kita nyaman. Dialah yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kekurangan-kekurangan aku, dia berusaha untuk memupuk ya, maksudnya bukan memupuk ya, jadi parah dong. Maksudnya di guide ke arah yang benar, dan pun sebaliknya aku ke siapapun pasangan aku gitu. Kepikiran pastilah, nggak mungkin aku umur 28 tahun tapi aku masih nggak mikirin gitu. Pemikiran pasti ada. Itu dia. Justru karena aku sudah mulai mikirin ke jenjang itu, aku harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan apapun. Dalam segi karir, pasangan, apalagi pasangan krusial gitu. Ya aku percaya bahwa aku pengen menikah dengan satu orang dan aku tidak pengen mendengar kata cerai gitu. So aku sangat berhati-hati dalam memilih. Karena aku nggak perfect, nobody's perfect. Aku juga banyak sekali kekurangan. Aku yakin pasangan aku juga banyak kekurangan. Namun aku pengen dapat pasangan yang sama-sama bisa mentoleransi satu sama lain gitu. Dan bisa membangun aku menjadi lebih baik. Dan sebaliknya gitu. So pemikiran pasti ada untuk jenjang serius. Cuman yang nggak buru-buru. Karena aku nggak mau sampai gara-gara mikirin cepet-cepet. Terus yaudah yang ada aja. Sekarang lagi deket, lagi cinlok sama ini. Yuk kita serius yuk. No, gitu. No. Aku nggak mau egois. Jujur nggak sih, mama papa aku tipe yang santai dikit ya, jangan buru-buru gitu. Ya aku udah 28. Iya, tapi kamu masih belum siap. Siap secara apa? Gitu. Segala-galanya gitu. Siap itu kan nggak hanya dari segi materi, uang atau bukan, tapi pemikiran aku. Bisakah aku menafkahi istri dan anak-anak aku ke depannya? Itu kan tanggung jawab yang luar biasa gitu. Pengennya. Oke, berandainya pengennya sekarang aku udah mau jalan 28 ya, paling cepet 30 lah. 2-3 tahun dari sekarang. Ya insya Allah ya dapat pasangannya. Kalau enggak juga enggak mau memaksakan, santai aja. Kalau nanti dapat pasangannya di umur 35 ke atas, ya mau gimana? Gitu kan? Enggak mungkin aku buru-buruin. Aduh gue udah 30 nih, siapapun gue jadiin istri deh. Nah, nanti tiba-tiba enggak cocok, malah cerai. Kasihan aku, kasihan pasangan aku. Apalagi kalau udah punya anak, kasihan anak-anak. Itu yang selalu aku tanamkan di pikiran aku. Enggak, ya yang pasti orang tua tuh pengen yang terbaik lah ya buat anaknya. Dia pengen punya menantu yang juga care dengan keluarga aku, dan aku pun sebaliknya. Terus ya tidak membatasi aku dalam berkarya. Kan ada juga punya pasangan yang memang mungkin di luar dunia entertainment yang merasa bahwa kok ya apa yang Gino kerjain ini bikin cemburu sih. Dapat sinetron baru, adegannya harus pelukan tapi cemburu, atau aku jadi nggak berkarya. Kalau nggak berkarya aku nggak dapet duit nggak bisa menafkahi istri dan anak-anak aku kan. Ya inilah pekerjaan aku mau ya istri aku bisa menerima aku apa adanya. Oh iya, dia sudah pernah juga di dunia entertainment. Saat ini memang dia lagi pengen fokus ya di dunia entertainment. Sempat dia off karena dia memang suka sekali sama sepak bola dengan football. Namun dia sudah stop itu semua. Dia pengen benar-benar mengikuti jejak aku gitu. As an entertainer di Indonesia sebagai seorang aktor. Namun ya aku bilang bahwa ya semua butuh proses gitu. Nggak bisa instan. Jangan karena oh ya kakak kamu lebih dikenal terus. Aku nggak mau, aku pengen adik aku ya punya jalannya sendiri, melewati lika-likunya sendiri. Maksudnya jangan karena gara-gara aku kakaknya terus dia jadi dapat privilege, karena itu akan membunuh karakter dia ke depannya gitu. Aku pengen dia menjadi orang yang seperti aku, harus lebih baik bahkan. Humble, aku selalu humble, selalu down to earth sama fans-fans aku, sama kru-kru, sama itu yang aku pengen tanamkan. Kenapa aku bisa muncul seperti itu? Karena aku merasakan prosesnya dari bawah, merasakan betapa capeknya syuting, betapa menghargainya aku setiap kerjaan yang aku terima.
gitu. Dari honor aku kecil sekali gitu, aku bener-bener sempet nggak dibayar juga, tapi aku menghargai semua proses. Jadi sekarang aku lebih menghargai ketika melihat yang baru-baru ini berusaha pelan-pelan membangun karir mereka, termasuk adik aku. Ya, ayo terusin aja.